Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Guru mau menjelaskan materi tema 3, benda-benda di sekitarku, subtema 1, benda yang ada di sekitarku, dan pembelajaran 1. Oke, kita mulai dari halaman 2. Di sini ada materi tentang benda, macam-macam benda, dan pengklasifikasian atau kelas-kelas pengkelompokan benda. Ya, kita baca bersama-sama. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda-benda itu manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu menemukan perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Ya, ini manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda hidup. Sekarang silakan kalian garis bawahi di buku masing-masing. Sementara itu, batu, gelas, buku merupakan benda mati. Ya, ada benda mati. Batu, gelas merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu berat ya, maka di sini ada kalimat massa benda diukur dengan cara ditimbang. Karena massa itu adalah berat. Silakan kalian tambahin tulisan berat di situ agar kalian tahu massa itu adalah berat. Manusia, hewan, dan tumbuhan dan batu dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Maksudnya menempati ruang itu mereka itu butuh space atau tempat atau ruang untuk mereka ada gitu. Jadi bukan yang ngambang-ngambang seperti udara, tapi mereka butuh tempat untuk mereka ada di situ. Bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Kamu telah membaca wacana tentang benda, amatilah gambar-gambar di bawah ini, lingkarilah pada gambar yang termasuk benda. Oke, gambar pertama panas api unggun, apakah termasuk benda? Kalau di sini kan cahaya dan panas bukanlah benda, berarti dilingkari atau tidak? Lingkari, karena dia bukan benda. Minyak goreng panas benda atau bukan? Dia benda ya, karena minyak itu adalah benda cair. Cahaya, apakah dia benda? Bukan. Kalau bukan benda silakan dilingkarin. Ember, apakah dia benda? Ya, dia benda padat. Es, apakah benda? Ya, dia benda padat. Balon, benda bukan? Ya, dia benda gas. Kalau suara, benda bukan? Bukan, maka lingkari. Dia tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Radio ya, jadi tidak usah dilingkari, dia benda mati. Kalau hewan jelas dia benda hidup, jadi tidak usah dilingkari. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu yang mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri. Oke, di sini ada sifat fisiknya yaitu dalam ukuran, oke, di sini ada berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Ini adalah pengkelompokan macam benda. Kita kemarin sudah menggambar juga ya. Gambar benda berdasarkan jenis, sifat jenisnya, sifat fisiknya. Kalau dari segi ukuran kita bisa lihat ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau dari bentuk, dia berbagai macam bentuk ya. Ada yang lingkaran, segitiga, segi empat, segitiga, segi empat lagi, dan sebagainya. Kalau dari segi warna, mereka adalah benda-benda yang memiliki warna. Mungkin kalian memiliki tempat pensil warna merah, atau kasur yang berwarna biru, atau lemari yang berwarna ungu. Nah, itu adalah benda-benda yang memiliki warna yang beragam. Oke, di sini kamu telah mempelajari tentang sifat fisik dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel di bawah ini. Jadi kalau dari segi jenis benda hidup dan benda tak hidup, silakan ditulis. Jadi kalian tulis benda hidup itu apa saja, benda tak hidup itu apa saja. Misalkan benda hidup kan manusia, hewan, tumbuhan. Benda tak hidup ada, tulis saja benda yang tidak bisa tumbuh kembang dan bernafas, yaitu bisa batu, lemari, meja, dan sebagainya. Kalau dari segi fisik ada ukuran yang tadi ya, yang ukuran, bentuk, dan warna.
Jadi silakan ditulis di sini ukuran, bentuk, dan warna. Yang segi ukuran berarti yang besar dan kecil. Terus apa aja? Misalnya yang besar lemari, yang kecil penghapus. Terus warna ungu tempat pensil, warna merah penghapus saya atau pensil saya. Kalau dari segi bentuk, misalnya segi 4 buku, segi 3 penggaris gitu. Terus ciri-cirinya mempunyai massa dan tidak mempunyai massa. Mempunyai massa berarti dia bisa ditimbang, seperti benda-benda di sekitar kita itu semua yang berat-berat atau yang ringan-ringan berarti bisa ditimbang. Ada yang tidak bisa ditimbang seperti benda yang wujudnya dalam bentuk gas seperti udara, oksigen, gas, itu tidak bisa ditimbang karena dia bentuknya benda gas. Jadi silakan ditulis di sini. Selanjutnya silakan kalian lihat benda-benda yang di halaman 7. Di situ mereka sedang diukur. Kalian lihat di sini angkanya, panjangnya berapa, ditulis di dalam kotak ya. Next. Nah, di sini kita pernah ketemu ya di kelas 2 alat untuk mengukur panjang. Di sini ada penggaris, meteran roll besar sama meteran bangunan. Ini roll besar ini yang bisa mengukur tanah ya, yang panjang bisa sampai 100 meter. Oke, di sini setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini penggaris ya. Lihat di sini ada satuan panjangnya pada alat ukur penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Silakan kalian tandain di sini ya. Oke, coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Jadi misalnya ini sentimeter, ini juga sentimeter, mungkin ada yang meter. Jadi kalau panjang itu ada sentimeter, ada meter. Itu aja sih untuk sampai kelas 3 belajar sentimeter dan meter saja. Selanjutnya halaman 8, silakan kalian lihat buku masing-masing. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan, ada yang dari kayu, batu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk atau dipukul. Benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ya, misalnya ini namanya triangle dari besi, bila dipukul bunyinya ting. Nah, di sini ada tamborin, bila dipukul bunyi cerik cerik cerik. Nah, kalau ini marakas, kalau digoyangkan atau diketuk dengan pasangannya akan bunyi kecerek 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 gitu, karena dalamnya kayak pasir atau biji-bijian gitu. Nah, ini apa namanya ya? Gue lupa. Ini digoyangkan bunyinya tak 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 tak, atau kalau ini digenggam bunyinya tik gitu. Nah, ini biasanya ada di alat musik Meksiko ya, 2 ini. Kalau ini dipukul ya, seperti gendang. Oke, ayo kita mendengarkan bunyi-bunyi dari berbagai alat musik ritmis. Ini alat musik ritmis. Alat musik ritmis apa sih? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Tidak bernada itu maksudnya tidak, kalau dipukul tidak bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu nada ya. Tapi kalau dipukul dia bisa menghasilkan irama lagu. Misalnya gendang dipukul duk 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 duk. Nah, itu kan jadi lagu gitu. Tapi dia tidak bisa menghasilkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut adalah beberapa contoh. Ini hanya beberapa saja dari bermacam-macam alat musik ritmis, masih banyak lagi. Drum, nanti kalau ikut marching band kalian bisa lihat drum, ada bass drum, ada snare drum, ada bell lira, ada cymbal, itu alat musik ritmis semua, dipukul semua dan tidak memiliki nada, tapi dan mereka termasuk alat musik ritmis, tapi tidak ada di sini. Banyak ya, banyak macamnya. Apakah kamu pernah melihat dan memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Nah, nanti di halaman 9 ada contohnya, silakan dicoba masing-masing di rumah, tapi tidak perlu dikirim ke ibu guru. Hanya untuk latihan cara ketuk tangan untuk membuat irama atau pola lagu saja. Oke, sampai sini penjelasan dari ibu guru. Bila ada yang tidak paham, boleh bertanya. Silakan selamat belajar. Semangat, semangat, semangat.